Sejak dari awal kejatuhan manusia ke dalam dosa, Tuhan Allah telah menyediakan karya keselamatannya bagi seluruh umat manusia. Dan Dia telah mengutuskan putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menyediakan dan menyempurnakan karya keselamatannya. Maka itu, Yesus meninggalkan surga dan lahir di tengah-tengah manusia oleh Bonda Maria. Hari ini dalam kita merayakan perayaan Pentakosta, Yesus pula mengutus Roh Kudus kepada para rasul, kepada pengikut-pengikutnya, dan kini kepada kita sebagai gereja. Untuk apa dan mengapakah Roh Kudus ini dicurahkan? Kita lihat dalam kehidupan para rasul dan pengikut-pengikutnya sebelum Roh Kudus dicurahkan, sebelum kedatangan Roh Kudus. Apa yang telah berlaku adalah para rasul, pengikut-pengikut Yesus, mereka dalam keadaan risau, tiada damai di dalam diri mereka, dan oleh karena terlalu takut, mereka menyembunyikan diri mereka di dalam bilik yang berkunci. Mereka bersembunyi dari orang-orang Yahudi, terutama sekali daripada orang-orang Farisi. Mengapa? Karena mereka takut akan keselamatan diri mereka yang adalah pengikut-pengikut Yesus. Jika Yesus, Tuhan mereka, dibunuh, disalib, maka sebagai pengikut-pengikut Yesus juga, mereka khawatir bahwa mereka akan menimpa nasib yang sama. Mereka bersembunyi dalam bilik yang tertutup dan berkunci. Dan biarpun semua pintu terkunci rapi, Yesus hadir, muncul berdiri tengah-tengah mereka. Apakah artinya ini kepada kita? Saudara-saudari, tidak ada sesuatu pun yang dapat menghalangi kedatangan Tuhan kepada kita. Tidak ada ruang bilik, sungguh pun terkunci rapi, yang tidak akan dilalui Tuhan untuk datang kepada kita. Dan Dia berdiri di tengah-tengah mereka, menunjukkan bahwa Tuhan juga datang di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Walau apa keadaan kehidupan kita, walau apapun sekali cabaran yang kita hadapi, masalah, dan segala sesuatu suka duka yang kita hadapi, Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Maka itu, hari ini kita bertanya, adakah kita sedang bersembunyi, sedang dalam ketakutan untuk melakukan apa yang Tuhan telah kabarkan kepada kita dan ajarkan kepada kita? Adakah kita tidak melakukan kebaikan-kebaikan terhadap sesama kita karena kekhawatiran kita, ketakutan kita? Sungguh pun pengikut-pengikut dan para rasul dalam keadaan takut,
Yesus mengucapkan sesuatu yang di luar jangkaan mereka. Apa yang Yesus berikan kepada mereka adalah damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera. Ucapan damai sejahtera ini bukan semata-mata kata-kata saja ucapan, tetapi damai yang benar-benar lahir disebabkan oleh kemenangan Yesus di kayu salib. Kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya telah mendamaikan manusia dengan Allah. Dan atas damai inilah kita disuruh untuk keluar mewartakan kabar gembira kepada semua orang. Inilah yang tujuan dan misi utama kita sebagai orang-orang yang mempercayakan Kristus. Mengabarkan cinta kasih dan damai Tuhan kepada semua. Lalu, Yesus menunjukkan luka-luka yang terdapat di tubuhnya. Untuk apa? Lihatlah rusukku, tanganku. Untuk apakah luka-luka ini ditunjukkan kepada para rasul dan kepada pengikut-pengikutnya? Agar kita yang melihat kepada tubuh Yesus Kristus yang penuh luka, turut menjadikan luka-luka Kristus itu sebagai cabaran dan misi kita untuk pergi kepada mereka-mereka yang di luar sana yang luka, yang sakit, dan yang memerlukan bantuan-bantuan kita. Kita melihat Kristus, Yesus yang luka-luka pada tubuhnya, agar kita juga dapat melihat luka-luka pada orang-orang di sekitar kita, dan melihat itu kita membantu mereka. Inilah tanggung jawab gereja pada hari ini untuk meneruskan pelayanan Yesus kepada semua orang. Namun, semua ini hanya boleh kita lakukan bukan dengan kekuatan kita, bukan dari tenaga kita sendiri saja semata-mata, tetapi karena Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan yang menghidupkan manusia pertama dengan nafasnya, maka kini Yesus putranya mengongsikan nafasnya, misinya dengan para rasul dan dengan kita semua, agar kita menjadi manusia baru untuk menciptakan dunia baru. Inilah mengapa Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Tuhan yang telah membawa umat Israel keluar dari tanah penghambaan Mesir dan di Sinai membuat perjanjian covenant dengan satu umat Israel. Pada masa ini, pada masa sekarang, Pentakosta, Tuhan membuat perjanjian covenant dengan semua bangsa tanpa sempadan, tanpa batas bahasa pertuturan, karena seluruh dunia kini telah menjadi umat-umat pilihannya. Maka hari ini, marilah kita merayakan pencurahan Roh Kudus Pentakosta kepada kita semua, supaya kita dapat meneruskan misi Tuhan kita, Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita. Sama-sama kita renungkan.